Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kita akan memulai dengan pelajaran agama Katolik. Apa kabar semua hari ini? Harapannya semua dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tugas-tugas gereja. Ada 5 tugas gereja. Yang pertama adalah gereja yang menguduskan, atau dalam bahasa Latin disebut liturgia. Tugas yang kedua adalah gereja yang mewartakan, dalam bahasa Latin disebut kerygma. Lalu yang ketiga adalah gereja yang menjadi saksi Kristus, atau martiria dalam bahasa Latin. Lalu yang keempat adalah gereja yang membentuk persekutuan, koinonia. Yang kelima, gereja yang melayani, atau dalam bahasa Latinnya disebut diakonia. Nah, kita akan melihat satu persatu dari kelima tugas gereja ini. Nah, kali ini kita akan melihat tugas yang pertama, gereja yang menguduskan, atau liturgia. Nah, liturgi ini merupakan istilah dalam bahasa Yunani dari kata liturgia. Kata liturgia berasal dari dua kata, leitos, kata sifat dari laos yang berarti bangsa, masyarakat, atau negara, dan ergon yang berarti karya atau fungsi pelayanan. Jadi liturgia berarti fungsi umum atau proyek negara. Liturgia juga berarti kerja atau pelayanan yang dibaktikan untuk kepentingan bangsa. Dalam masyarakat Yunani kuno, liturgia menunjuk kepada karya pembaktian yang tidak dibayar, atau yang sekarang biasa kita sebut kerja bakti. Kerja bakti artinya kerja tanpa upah atau tanpa imbalan. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, liturgi berarti kegiatan peribadatan kepada Allah. Jadi liturgi merupakan segala bentuk kegiatan peribadatan. Nah, dalam dokumen konstitusi Sacrosanctum Concilium artikel 7 dikatakan bahwa liturgi sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus Kristus sebagai imamat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Kristus, yakni kepala beserta para anggotanya sebagai karya Kristus Sang Imam serta tubuhnya yakni gereja. Perwujudan tugas gereja yang menguduskan. Jadi tugas gereja yang menguduskan ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan, doa, dan ibadat. Ini menjadi tugas imamiyah atau doa resmi gereja. Nah, doa resmi gereja biasa disebut sebagai ofisi. Ya, jadi doa resmi gereja atau ofisi ini biasa dilaksanakan oleh para biarawan-biarawati, ya, dengan menerapkan doa 5 waktu. Ya. Jadi doa 5 waktu tidak hanya untuk saudara-saudara kita yang beragama Islam, tapi juga kita memiliki tradisi itu. Namun pelaksananya ada di dalam kalangan para biarawan dan biarawati. Selain doa dan ibadat juga ada sakramen-sakramen. Nah, kita mengakui 7 sakramen. Sakramen baptis, krisma, ekaristi, tobat, pengurapan orang sakit, perkawinan, imamat. Nah, dari ketujuh sakramen ini masing-masing memiliki 2 unsur sehingga menjadikan sakramen itu menjadi sah. Ada unsur forma, ada unsur materia. Forma artinya kata-kata atau rumusan. Kemudian materia artinya sarana, materi, alat, atau tindakan. Jadi tindakan yang disertai dengan kata-kata. Ya, jadi 2 unsur itu harus selalu ada dalam ketujuh sakramen itu sehingga menjadikan sakramen itu menjadi sah. Nah, selain sakramen ada juga yang disebut sakramentali. Tanda-tanda suci berupa ibadat, upacara, pemberkatan,
yang mirip dengan sakramen-sakramen. Ya, contohnya upacara pemberkatan jenazah, upacara pemberkatan rumah, upacara pemberkatan benih. Nah, ini masuk dalam sakramen tali. Lalu ada lagi devosi, atau dalam bahasa Latin devotio, artinya penghormatan. Jadi ada bentuk devosi atau penghormatan kita umpama kepada Bunda Maria ya, pada bulan Mei dan bulan Oktober, bulan Maria dan bulan Rosario. Jadi kita memberikan penghormatan secara khusus atau devosi kepada santo santa ya. Jadi seluruh kegiatan berupa doa, ibadat, penerimaan sakramen-sakramen, sakramentali, dan devosi mengantarkan umat Allah kepada kekudusan hidup. Jadi liturgi berperan penting dalam mengarahkan kehidupan manusia atau umat Allah menuju kekudusan. Nah, baik anak-anak yang terkasih, di akhir pembelajaran ini ada tugas mandiri, jadi masing-masing bisa mengerjakan di bukunya masing-masing tanpa harus bekerja sama. Tuliskan ke-7 sakramen dalam gereja Katolik. Nah, itu sudah di atas disebut tadi, ada 7 sakramen. Nah, dalam 7 sakramen itu ada 2 unsur tadi yang sudah Bapak katakan, unsur forma, materia. Nah, jadi silakan ditulis 7 sakramen beserta unsur forma, materia, sehingga menjadikan sakramen tersebut menjadi sah. Nah, kalau sudah dikerjakan, silakan difotokan dan dikirim ke WA Bapak. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat pagi. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Tetap bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran meski pembelajaran jarak jauh. Terima kasih.